Puspasari sebagai audiens. Saya Ananda Nurma Yunita sebagai pemateri. Saya Wulan Ayu Fernandez sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Amalia Zarisa sebagai moderator. Saya Pitaloka Salsabila Yunda sebagai audiens. Saya Ada Suatu Solihah sebagai audiens. Saya Andini Martianise sebagai audiens. Saya Anggun Adilia sebagai pemateri. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ana selaku Kepala Desa. Yang saya hormati juga Kak Anggun dan Kak Nanda selaku penyaji materi pada acara penyuluhan kali ini, serta seluruh ibu-ibu yang hadir di acara ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan pada pasien penyakit terminal. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Di sini saya Amalia Zarisa Wahyuariati sebagai moderator yang akan membimbing jalannya acara pada hari ini. Sebelum memasuki acara, izinkanlah saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu acaranya pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke penyajian materi, saya akan menjelaskan beberapa tata tertib beserta kontrak waktu yang mungkin akan memakan waktu sekitar 1 jam. Yang pertama-tama, ibu-ibu mendengarkan materi yang dijelaskan hingga selesai. Apabila ada keperluan keluar, maka harus izin dengan moderator. Yang kedua, ibu-ibu diperbolehkan bertanya saat materi selesai diberikan. Yang ketiga, bila ibu-ibu ingin meninggalkan tempat penyuluhan, harus dengan seizin moderator. Bagaimana ibu-ibu? Apakah sudah jelas peraturannya? Sudah. Terima kasih. Jadi tujuan kita melakukan penyuluhan yaitu untuk mengetahui apakah ibu-ibu di sini menderita penyakit tersebut atau tidak. Untuk penyampaian materi lebih jelasnya akan disampaikan oleh Kak Anggun dan Kak Nanda selaku penyaji materi. Saya persilakan. Inilah lagi ya Bu, nanti bisa dibaca-baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Saya sebagai pemateri yang bernama Anggun Adilia. Perkenalkan saya Ananda. Di sini kami nanti akan menjelaskan tentang penyuluhan mengenai penyakit terminal. Apakah ibu-ibu di sini ada yang tahu mengenai penyakit terminal? Nggak tahu, Mbak. Apa itu, Mbak? Penyakit terminal adalah penyakit stadium rendah yang sulit disembuhkan ataupun diobati secara aktual sehingga menyebabkan pasien mengalami kematian. Istilah ini sering digunakan yang disebut sebagai penyakit mematikan, contohnya jantung dan kanker. Contohnya termasuk pengasuhan, perawatan lanjutan, dan perawatan paliatif dan rumah sakit, serta bunuh diri yang dibantu oleh dokter. Karena pasien terminal akan sadar akan datangnya kematian, sehingga mereka memiliki waktu untuk mempersiapkan perawatan seperti petunjuk di muka dan wasiat hidup yang telah dibuktikan meningkatkan perawatan akhir hayat. Dan penyakit itu ada memiliki jenis-jenis, yaitu saya sebutkan 3 ya ibu-ibu. Yang pertama kanker, yang kedua gagal ginjal, dan yang ketiga penyakit jantung. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya ya Bu. Silahkan kepada teman saya.
Bersama. Ya. Terima kasih Kak Anggun. Baik ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari perawatan penyakit terminal. Bisa ibu-ibu lihat di linknya masing-masing ya. Tujuan dalam perawatan terminal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan pasien nyaman dan bebas rasa nyeri ya. Yang kedua, membuat hari-hari akhir pasien sebaik mungkin untuk pasien maupun keluarga dengan sedikit penderitaan. Biasanya kan pada penyakit terminal itu kan penyakit-penyakit yang Nah, penyakit tersebut memiliki kriteria. Contohnya, satu, tidak dapat disembuhkan. Yang kedua, yaitu mengarah kepada kematian. Yang ketiga, diagnosa medis yang jelas. Yang keempat, bersifat progresif. Biasanya kan pada penyakit terminal itu penyakit yang susah disembuhkan. Jadi kemungkinan besar itu menuju ke hari-hari akhir atau kematian. Yang ketiga, membantu pasien meninggal dengan damai. Yang keempat, memberikan kenyamanan bagi pasien. Ya. Ketika pasien mendengar bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan, mungkin bisa menjadi pengalaman yang menakutkan. Kebanyakan pasien tidak akan dapat menerima kondisi ini. Jika sedang berkonsultasi dengan dokter, tanyakan apakah boleh membawa kerabat atau teman untuk mendengarkan semua yang akan dokter katakan. Pasien mungkin perlu minta janji temu lanjut agar seorang dapat menemani. Tanyakan juga kepada dokter tentang dukungan apa yang tersedia untuk pasien. Dokter mungkin merujuk pasien untuk perawatan paliatif spesialis tambahan di samping perawatan sebelumnya. Dokter juga akan merekomendasikan bantuan atau dukungan terdekat. Hubungan dokter umum untuk menjelaskan apa yang terjadi dan tanyakan bantuan apa yang tersedia di sekitar pasien. Hal ini mungkin termasuk layanan informasi tentang penyakit pasien, keuntungan finansial yang mungkin menjadi hak pasien, dan yang terakhir kelompok pendukung dan konseling. Apakah ibu-ibu ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Saya Mbak mau tanya, apakah stroke termasuk penyakit terminal? Terus kalau penyakit infeksi itu termasuk penyakit terminal? Iya Bu, jadi penyakit infeksi dan stroke itu termasuk penyakit terminal karena susah disembuhkan atau disembunyikannya itu kemungkinan lama sehingga bisa menyebabkan kematian itu tadi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik ibu-ibu, ini materinya sudah selesai ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Anggun dan Kak Nada. Terima kasih materi yang telah disampaikan. Materinya sangat bagus dan bermanfaat sekali ya Kak. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Kak Nada dan Kak Anggun. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah berantusias untuk bertanya. Selanjutnya adalah evaluasi hasil. Apakah di sini ada yang bisa menyebutkan dari penyakit terminal itu apa aja? Saya tahu kanker ya, infeksi, AIDS, gagal ginjal. Jadi semua yang sudah dijawab ibu-ibu itu tadi termasuk penyakit terminal ya Kak? Sudah ya? Ya, sudah. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah menjawab. Selanjutnya telah berada di penghujung acara, yaitu penutup. Demikian rangkaian penyuluhan pada hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir dan memperhatikan materi dengan baik. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.